Simposium 6 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Agus Supartoto, spesialis mata konsultan, dan komoderator yang terhormat Dr. Debbie Cynthia Dewi, spesialis mata konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator dan komoderator terlebih dahulu. Profesor Agus merupakan lulusan dari FK KMK UGM untuk pendidikan dokter umum dan pendidikan spesialis mata. Lalu menjalani observership in reconstruction, oculoplasty, and oncology di Moran Eye Center, Utah, USA, serta fellowship in reconstruction, oculoplasty, and oncology at Faculty of Medicine UI, dan juga gelar doktoratnya di Universitas Gadjah Mada. Sekarang beliau merupakan kepala dari rekonstruksi, okuplasti, dan onkologi di FKKMK UGM, serta yang telah tertampil di layar kita. Selanjutnya untuk Dr. Debbie Cynthia Dewi, merupakan lulusan kedokteran umum di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 98, serta menempuh pendidikan spesialis mata di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2006, fellowship rekonstruksi okuplastik dan onkologi di Jakarta Eye Center pada tahun 2006, konsultan rekonstruksi okupasi dan onkologi pada tahun 2020, fellowship fakoemulsifikasi di Malang Eye Center di 2012, lalu menjalani pendidikan doktoral ilmu biomedik di FK Universitas Brawijaya pada tahun 2018, serta sekarang bekerja sebagai staf pengajar dan kepala divisi rekonstruksi okuplastik dan onkologi Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Universitas Brawijaya Malang. Kepada moderator, kami persilakan. Terima kasih pada Dr. Lumongga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang kepada para peserta Medica Studium General 2022 yang berbahagia. Senang rasanya kita berjumpa di sini. Pada sesi rekonstruksi okuloplastik onkologi kali ini ada 4 pembicara, pakar dari ROO, dan tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Dan di sini masing-masing pembicara punya alokasi waktu 12 menit untuk presentasi dan sesi diskusi nanti pada akhir presentasi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk pembicara pertama, Dr. Sri Inakawati, MSI Medical Spesialis Mata Konsultan. Silakan Dr. Debbie, komoderator, untuk membacakan CV Dr. Sri. Terima kasih Prof. Agus Supartoto. Berikut adalah CV dari Dr. Sri Inakawati, MSI Med Spesialis Mata Konsultan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Diponegoro untuk dokter umumnya, oftalmologis juga di Universitas Diponegoro, dan menyelesaikan S2 Biomed di Undip, dan course-nya banyak sekali ini. Beberapa diantaranya adalah oculoplastic refractive course di Singapura, didactic course blepharoptosis di Jogja, kemudian didactic course eyelid malignancy white excision and its reconstruction, kemudian internal workshop and training anti-VEGF injection PRP laser LPI di Jakarta Eye Center, serta aktif on seminar and course nasional and internasional yang lain. Beliau adalah member of Society of Ophthalmic Plastics and Reconstructive Surgery dan anggota dari Perdami dan ID tentunya. Saat ini beliaunya adalah oftalmologis di Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang. Demikian Prof. Agus, terima kasih. Kami persilakan Dr. Sri Inakawati untuk memulai presentasinya. Izin share screen.
Ya, apa bisa didengar suara saya? Jelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan tentang tata laksana trauma pada kelopak mata. Ya, sebagaimana kita ketahui, cedera pada kelopak mata bisa diakibatkan oleh suatu benda tumpul maupun tajam. Dampak yang ditimbulkan berupa periokular hematom yang kita kenal dengan black eye, yaitu suatu kondisi di mana terjadi hematom dan atau adanya periokular ekimosis dan edem. Biasanya kondisi ini tidak begitu serius, cukup diberikan cold compress saja. Namun pada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi penurunan visus, ada rasa sakit, perdarahan, atau bahkan keluar darah dari hidung. Juga apabila dijumpai bilateral periokular hematom yang kita kenal dengan raccoon eyes atau panda eyes, yang ini dikaitkan dengan adanya fraktur basis kranii. Sehingga pada kondisi-kondisi tersebut perlu segera dilakukan pemeriksaan CT scan, MRI, atau USG. Ya. Dampak berikutnya bisa menyebabkan laserasi pada kelopak mata. Laserasi ini bisa partial thickness sifatnya atau lamellar, bisa full thickness yang mengenai margopalpebra, bisa juga apabila dia mengalami laserasi di daerah canthus medius, maka kemungkinan bisa terjadi ruptur kanalikuler. Ketika begitu kita menjumpai kasus laserasi palpebra, maka tentu perlu dilakukan tindakan operasi. Untuk mendapatkan hasil operasi yang baik, tentu perlu diperlukan pemahaman anatomi yang benar, di mana struktur anatomi palpebra maksud saya, di mana banyak struktur di situ, ada otot, ada kulit, ada tarsus, ada septum, ada otot-otot untuk penggerak kelopak mata. Juga kita lihat pada gambar di samping bahwa kelopak mata itu terdiri dari dua lamela, yaitu lamela anterior dan lamela posterior. Yang lamela anterior terdiri dari kulit dan orbicularis, dan lamela posterior terdiri dari tarsus dan konjungtiva. Selain pemahaman tentang anatomi, tentu saja perlu dilakukan perencanaan yang benar, perencanaan yang baik, dan kompleks treatment yang kompleks. Karena tujuannya tidak hanya mengembalikan struktur anatomi, tetapi juga fungsi tanpa meninggalkan aspek kosmetiknya. Tentu dengan perencanaan yang baik pula akan mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Nah, apabila kita mendapatkan kasus dengan laserasi pada palpebra, perlu kita melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi dengan anestesi lokal bisa dilakukan pembersihan luka. Kemudian apabila kita jumpai laserasi yang sifatnya lamelar pada laserasi lamelar anterior, kita perlu melihat apakah dijumpai adanya lemak atau fat gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita menjumpai lemak di situ, maka kemungkinan menunjukkan bahwa septumnya terjadi robekan atau laserasinya itu cukup dalam, sehingga ini perlu dikonsultasikan ke oculoplastic surgeon. Nah, apabila laserasinya adalah full thickness, tentu kita perlu menyingkap secara gentle potongan dari laserasi tersebut, karena kadang-kadang tampaknya begitu heboh laserasinya karena tertutup oleh clot, dan jaringan yang terpotong itu biasanya mengalami retraksi, sehingga seolah-olah ada jaringan yang hilang begitu. Tentu kita juga perlu memeriksa ada atau tidaknya benda asing. Nah, berikutnya tentu kita harus melihat eyelid marginnya, margopalpebranya.
betul-betul ada jaringan yang hilang apa tidak. Umumnya biasanya tidak ada, jaringan itu masih utuh, hanya mengalami retraksi saja. Nah, kalau perlu kita juga melakukan eversi untuk melihat kondisi tarsusnya mengalami laserasi juga apa tidak. Nah, kalau kita jumpai laserasinya di daerah canthus medius, kita perlu memastikan apakah ada ruptur canalis lacrimalis. Nah, bagaimana prinsip tata laksananya apabila kita menjumpai laserasi pada kelopak mata? Apabila masih ada udem, kita bisa sangat bengkak itu ya periorbitalnya, maka kita bisa menunda sampai 48 jam, perlu diberikan ice pack untuk mengurangi udemnya, dan lukanya perlu diberikan antibiotik salep supaya tetap lembab. Bersihkan kotorannya dan angkat benda asingnya, kemudian reposisikan jaringan seakurat mungkin, dan padukan jaringan yang masing-masing jaringan yang sama. Kulit dengan kulit, tarsus dengan tarsus, atau dengan orbicularis dengan orbicularis, dan konjungtiva dengan konjungtiva. Jangan kita membuang jaringan yang secara tidak perlu. Perlu juga proteksi bola mata, dan prinsipnya kita mengembalikan dan pertahankan anatomi dari kelopak mata dan fungsinya. Ya, lalu bagaimana tata kelolaannya kalau kita jumpai laserasi lamela anterior? Apabila yang kita jumpai hanya kulit dan orbicularis saja yang mengalami laserasi, lakukan skin suture menggunakan nilon 70 dengan cutting needle apabila laserasinya di bawah alis. Namun kita perlu menggunakan yang lebih kuat, yaitu nilon 60, dan kita perlu menghindari adanya sikatri, kemungkinan terjadinya sikatri, dan jahitlah severtikal mungkin. Tentu ketika melakukan ini kita harus mengingat prinsip-prinsip dasar plastik repair, yaitu kita perlu membersihkan luka, menggunakan benang dengan kaliber yang kecil, dan mengeversikan tepi luka, dan jahitan diambil setelah 1 minggu. Ya, ini adalah contoh laserasi pada daerah canthus medius dengan korpus aluminium yang cukup besar. Tentu kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Dan ini adalah contoh laserasi pada lamela anterior yang cukup dilakukan skin suture saja. Berikutnya, apabila kita menjumpai kasus dengan full thickness eyelid laserasi, laserasinya full thickness dan mengenai margopalpebra, maka margopalpebra ini harus di-repair dengan direct closure. Caranya dipadukan dengan menggunakan 2 atau 3 jahitan melalui garis imajiner pada daerah margopalpebra, yaitu Grey line, Meibomian line, dan eyelash line. Integritas tarsus tentu harus kita kembalikan. Biasanya kita membuat laserasi itu dirapikan dengan bentuk pentagonal. Hindari terjadinya notching dan minimalisir terjadinya sikatrik kulit maupun jaringan yang lebih dalam, dan proteksi perlu dilakukan proteksi pada ocular surface-nya. Namun apabila ada jaringan yang hilang, maka bisa dilakukan tindakan flap atau graft, yang tentu saja ini tekniknya sangat beragam, sangat bervariasi, sangat kompleks, sehingga ini bisa dilakukan oleh oculoplastic surgeon. Nah, ini adalah contoh tadi direct closure, yang mana di sini kita lihat di daerah margopalpebra ini ada 3 garis imajiner, kemudian kita lakukan dengan teknik far near. Jadi ketiga garis ini kita padukan, ini dan ini tarsusnya juga, integritas tarsusnya kita kembalikan, kita jahit lapis demi lapis, masing-masing jaringan disesuaikan. Kemudian yang lebih penting di sini adalah bahwa karena ini di margopalpebra, sehingga simpul ini jangan sampai melukai kornea, sehingga perlu kita panjangkan dan kita ikat.
Nah, apabila kita menjumpai laserasi pada daerah canthus medius, maka kita perlu memastikan apakah terjadi ruptur pada kanalis lacrimalisnya. Caranya dengan punktumnya dilakukan dilatasi dulu dengan bantuan Bowman probe, kita masukkan, maka probe ini apabila tidak terekspos menunjukkan bahwa drainasenya cukup intak. Tentu kalau terjadi ruptur, kita harus memastikan mengidentifikasi potongan laserasi dari kanalikular tersebut. Bisa dengan bantuan fluoresin, viskoelastik, injeksikan dengan udara, ataupun dengan pigtail. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tujuannya kita merepair laserasi, yaitu luasnya dan lokasi laserasinya itu sendiri. Kemudian apabila laserasinya disertai dengan ruptur kanalis lacrymalis, tentu saja material intubasi yang digunakan itu mempengaruhi hasilnya. Bagaimana durasi intubasi itu diterapkan dan teknik operasi yang digunakan. Nah, ini rekanalisasi teknik ini ada 3 macam yang kita kenal, yaitu monocanalicular stent, donut stent, dan Crawford stent. Ini monocanalicular stent, monoca stent dengan bantuan probe, maka monoca ini kita masukkan melalui punktum pada daerah yang laserasi. Apabila sudah masuk pada distal, potongan distal, maka aproksimasikan jaringan sekitar laserasi supaya tertutup rapat. Kemudian teknik kedua yaitu donut stent, dimasukkan dengan bantuan pigtail probe yang kita kaitkan pada benang prolin yang sudah dimasukkan pada silikon tube. Ini menjadi guidance supaya bisa menyatukan potongan laserasi baik distal maupun proksimal. Kemudian kita potong silikon stand-nya membentuk suatu bulatan berbentuk donat begitu. Dan ini adalah Crawford stent. Crawford stent itu menggunakan bicanalicular stent, di mana satu ujung stent itu kita masukkan melalui punktum pada kanalikular yang mengalami laserasi, baik proksimal maupun distal. Tentu kita harus mengidentifikasi potongan ini. Jadi sampai kita masukkan sampai hard stop, kemudian kita turunkan sampai ke meatus nasi inferior. Kemudian ujung satu lagi kita masukkan melalui punktum dari kanalikulus yang intak dengan gerakan yang sama, kita masukkan ke dalam meatus nasi inferior. Kemudian kita aproksimasikan jaringan yang laserasi dan ujung Crawford kita kaitkan pada vestibulum nasi. Ini adalah pasien yang dilakukan dengan laserasi dengan ruptur lacrimal dengan donut stent. Post operatif wound care-nya tentu kita harus menjaga kebersihan, kepala harus posisi sedikit di atas supaya mengurangi udem, berikan ice pack, pressure patching, dan berikan antibiotik, salep bisa dikombinasikan dengan steroid. Follow up selama 5-7 hari untuk mengangkat jahitan kulit. Jahitan pada margo palpebra kita biarkan selama 2 minggu. Dan stent ini atau lacrimal tube dibiarkan 3-6 bulan. Apabila kita tidak menata laksana dengan baik laserasi pada kelopak mata, maka bisa menimbulkan lid smudging, lacophthalmus, hypertrophic scar, infeksi, tearing maupun traumatic ptosis. Nah, sebagai konklusi, tentu saja tata laksana pada cedera pada kelopak mata dikatakan seperti seni, karena selain mengembalikan struktur anatominya, juga fungsinya tanpa mengabaikan aspek kosmetiknya. Hendaknya memperlakukan jaringan dengan baik dan menyelaraskan dengan tepat. Tentu primary repair is the best repair. Ini adalah referensi yang kita ambil, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.